Pada zaman purba atau primitif kultur, di mana pada dasarnya manusia diciptakan telah memiliki naluri untuk merawat diri sendiri, sebagaimana tercermin pada seorang ibu atau mother instinct. Kemudian bergeser ke zaman purba, di mana zaman ini manusia percaya tentang kekuatan mistis yang dikenal dengan animisme. Zaman keagamaan. Perkembangan keperawatan ini mulai bergeser ke arah spiritual, di mana orang sakit dikarenakan adanya dosa atau kutukan. Pada zaman ini, pimpinan agama disebut sebagai tabib yang mengobati pasien, dan perawat dianggap sebagai budak yang membantu dan bekerja atas perintah pimpinan agama. Zaman Masehi. Perawatan dimulai pada saat perkembangan agama Nasrani, di mana saat itu banyak membentuk diakones atau diakonesis, sebuah organisasi yang dimana wanita mengunjungi orang sakit, sedangkan pria mengubur orang meninggal. Dengan demikian, berdirilah rumah sakit pertama di Roma, yaitu Monastic Hospital. Zaman permulaan abad ke-21. Pada permulaan abad ini, perkembangan keperawatan berubah, tidak lagi dikaitkan dengan faktor keagamaan, akan tetapi berubah kepada faktor kekuasaan. Zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Dengan prinsip rasa cinta manusia yang tinggi, diawali dengan membantu para korban akibat Perang Krim 1854 sampai 1856 antara Roma dan Turki. Lahirlah tokoh keperawatan yakni Florence Nightingale. Ia lahir pada tahun 1820 dan wafat pada 1910. Pada masa hidupnya, ia berhasil menetapkan struktur dasar keperawatan, yaitu sekolah perawat, tujuan pendidikan perawat, pengetahuan yang harus dimiliki perawat. Pada saat rumah sakit Thomas di London didirikan, berdiri jugalah sekolah perawat, yakni Nightingale Nursing School. Masa selama Perang Dunia Kedua. Karena penderitaan yang panjang selama perang ini, korban perang dan penyakit pun beraneka ragam, sehingga tindakan keperawatan pun terus meningkat. Masa pasca Perang Dunia Kedua. Karena tuntutan perawat untuk meningkatkan masyarakat sejahtera semakin pesat, sehingga pekerjaan perawat yang awalnya bersifat individu bergeser ke kerjasama. Dan pada tahun 1948, perawat pun diakui sebagai profesi. Pada periode 1950, perkembangan sistem pendidikan dunia keperawatan pun terbukti di Amerika, mulai dari setingkat master hingga doktoral. Penerapan proses keperawatan ini pun dimulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penjajahan Belanda. Pada saat penjajahan Belanda, mereka ingin memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda, sehingga tahun 1799 mereka mendirikan rumah sakit Binnen Hospital di Jakarta, dan perawatnya berasal dari penduduk pribumi. Dikarenakan bukan untuk kepentingan universal atau umum, sehingga tidak diikuti dengan perkembangan profesi perawat. Penjajahan Inggris pada tahun 1812 sampai 1816. Ketika VOC dikuasai oleh Raffles, ia ingin melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan penduduk pribumi. Setelah pemerintahan kolonial kembali ke tangan Belanda, kesehatan penduduk pun lebih maju. Dengan mendirikan beberapa rumah sakit, salah satunya tahun 1819 didirikan Rumah Sakit State Fairbairn di Glodok, Jakarta, dan rumah sakit lainnya. Penjajahan Jepang 1942 sampai
1945. Pada tahun ini, perkembangan perawat mengalami kemunduran. Dunia keperawatan Indonesia mengalami kegelapan. Tugas perawat dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik. Pemimpin rumah sakit diambil alih oleh Jepang. Akhirnya terjadi kekurangan obat sehingga timbul berbagai wabah. Masa setelah kemerdekaan, tahun 1949 telah banyak rumah sakit yang didirikan, setara berbagai dengan rumah sakit internasional, serta balai pengobatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Tahun 1952 didirikan sekolah perawat. Kemudian tahun 1962 didirikan pendidikan keperawatan setara dengan diploma. Kemudian tahun 1985 didirikan pendidikan keperawatan pertama setingkat sarjana di Universitas Indonesia, sehingga pada masa ini mulai terbentuk IPPKI atau Ikatan Perawat Komunitas Indonesia. Perkembangan keperawatan di Sulawesi Utara dimulai pada penjajahan Belanda. Umumnya masa itu perawat adalah tenaga tunggal. Fokus utama pada era itu adalah pengendalian penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan penyakit tropis lainnya. Pada era perkembangan kesehatan di Sulawesi Utara, muncullah beberapa institusi keperawatan, yaitu Stikes Gunung Meriah dan Bethesda.